Selamat malam teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi Secure Cell. Nah, pada presentasi kali ini kami juga akan mendemonstrasikan bagaimana konfigurasi Secure Cell ini pada virtual machine Ubuntu server. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi tentang SSH atau Secure Cell, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami berjumlah sekitar 5 orang. Yang pertama itu saya, Imade Gofal Dwi Ananta Prabawa dengan NIM 220040036. Saya Igede Adimana Putra dengan NIM 2200400038. Saya Ikade Gede Aridita Ramayananta dengan NIM 22004061. Saya Igede Pudagus Nanda Putra dengan NIM 2200400668. Saya Putreka Pratama dengan NIM 2200400147. Nah, materi pertama tentang SSH itu adalah sejarah SSH. Akan dijelaskan oleh Eka Pratama. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada sejarah SSH. SSH memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan perkembangan teknologi keamanan jaringan, yaitu Tatu Lionen, seorang peneliti di Helsinki University of Technology, adalah tokoh di balik pengembangan SSH pada tahun 1995. SSH lahir sebagai respon terhadap insiden keamanan di jaringan universitas. Sejak saat itu, SSH telah mengalami beberapa versi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kinerja, dan fungsionalitasnya. Saat ini, SSH telah menjadi standar industri yang diakui secara luas dalam akses remote yang aman, mengubah cara organisasi mengelola dan melindungi infrastruktur jaringan mereka. Pengertian Secure Cell akan dijelaskan oleh Eka Pratama. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari SSH. Secure Shell atau dalam kurung SSH adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara dua mesin yang terhubung melalui jaringan yang tidak aman. SSH memberikan cara aman bagi pengguna untuk mengakses dan mengelola komputer atau server dari jarak jauh. Fungsi SSH akan dijelaskan oleh Eka Pratama. Baik, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu ada fungsi SSH. Fungsi SSH yang pertama itu adalah akses remote yang aman. SSH memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengendalikan perangkat dari jarak jauh dengan koneksi terenkripsi, sangat berguna untuk administrasi server dan manajemen jaringan. Fungsi yang kedua yaitu transfer data yang aman. SSH dapat digunakan untuk mentransfer file dengan aman antara dua mesin melalui protokol SCP, Secure Copy Protocol, atau SFTP, Secure File Transfer Protocol. Fungsi yang ketiga ada tunneling dan port forwarding. SSH mampu membuat terowongan terenkripsi untuk lalu lintas jaringan, memungkinkan penggunaan aplikasi yang tidak aman melalui jaringan yang aman. Fungsi yang keempat ada autentikasi dan enkripsi yang kuat. SSH menggunakan kunci kriptografi untuk memverifikasi identitas pengguna dan memastikan keamanan data yang ditransfer antara klien dan server. Nah, selanjutnya materi kelebihan SSH akan dijelaskan oleh Rama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan membawakan materi tentang kelebihan dari SSH. Kelebihan dari SSH yang pertama itu ada keamanan yang tinggi, menggunakan enkripsi data yang kuat untuk memastikan informasi yang ditransfer tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Lalu yang kedua ada autentikasi multifaktor yang mendukung berbagai metode autentikasi termasuk kunci publik atau private, kata sandi, dan autentikasi multifaktor. Yang ketiga ada kompatibilitas luas
Itu kompatibel dengan banyak sistem operasi dan dapat digunakan untuk mengelola berbagai jenis perangkat jaringan. Yang keempat itu ada fleksibilitas dan skalabilitas, yaitu dapat digunakan dalam berbagai skenario dan diintegrasikan dengan alat manajemen konfigurasi seperti Ansible dan Puppet. Nah, materi kekurangan SSH akan dijelaskan oleh Rama. Baik, selanjutnya ada kekurangan dari SSH. Yang pertama itu ada kompleksitas konfigurasi, yang dimana konfigurasi yang salah dapat mengakibatkan celah keamanan yang serius. Lalu yang kedua ada ketergantungan pada kunci kriptografi, yaitu kehilangan atau kompromi kunci private dapat menyebabkan masalah keamanan yang serius juga. Yang ketiga ada kinerja. Proses enkripsi dan deskripsi dapat menambah overhead pada kinerja jaringan, terutama pada koneksi dengan bandwidth rendah. Selanjutnya, materi jenis enkripsi SSH akan dijelaskan oleh Rama. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dari enkripsi SSH. Yang pertama itu ada enkripsi simetris yang menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi data. Cepat dan efisien, tetapi memerlukan cara aman untuk mendistribusikan kuncinya. Lalu yang kedua ada enkripsi asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan kunci private. Kunci publik digunakan untuk enkripsi, sementara kunci private untuk deskripsi yang memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada hashing, proses menghasilkan nilai hash dari input data yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya, digunakan untuk memverifikasi integritas data. Kemudian materi tentang aplikasi SSH client akan dijelaskan oleh Rama. Selanjutnya ada aplikasi SSH client. Yang pertama itu ada Putih yang merupakan SSH client open source yang sangat populer di Windows. Lalu yang kedua ada OpenSSH, merupakan implementasi SSH terbuka dan banyak digunakan di sistem operasi berbasis Unix. Yang ketiga ada Bitwise, yaitu SSH klien komersial dengan antarmuka pengguna yang ramah. Yang keempat ada MOBA Extern, yaitu merupakan SSH klien dengan berbagai fitur dan mendukung berbagai tipe koneksi. Yang kelima ada Terminal. Terminal merupakan aplikasi yang mendukung multi-tab untuk remote desktop dan SSH. Materi tentang keamanan dalam SSH akan dijelaskan oleh Adi Mahendra. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya akan jelaskan keamanan dalam SSH. Yang pertama yaitu menggunakan kunci kriptografi yang kuat. Gunakan kunci dengan panjang yang memadai dan lindungi kunci privat dengan passphrase yang kuat. Yang kedua yaitu pembatasan akses. Batasi akses SSH hanya kepada entitas yang berwenang, seperti dengan membatasi akses hanya dari IP tertentu. Yang ketiga yaitu pembaruan rutin. Selalu perbarui perangkat lunak SSH dan sistem operasi untuk memperbaiki kerentanan keamanan. Yang keempat yaitu audit dan monitoring. Lakukan audit dan monitoring secara rutin terhadap aktivitas SSH untuk mendeteksi percobaan akses yang mencurigakan. Selanjutnya, studi kasus SSH akan dijelaskan oleh Adi Mahendra. Baik, untuk studi kasus SSH, yang pertama itu administrasi server. SSH sering digunakan oleh administrator sistem untuk mengelola server dari jarak jauh. Yang kedua yaitu pengembangan aplikasi digunakan untuk mengakses lingkungan pengembangan dan pengujian yang di-host secara remote. Yang ketiga yaitu transfer file yang aman, digunakan untuk mentransfer file antara komputer dengan aman. Yang keempat yaitu tunneling dan port forwarding, yaitu membuat terowongan terenkripsi untuk lalu lintas jaringan.
Kemudian, tips menggunakan SSH akan dijelaskan oleh Adi Mahendra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips menggunakan SSH. Yang pertama yaitu mengelola kunci SSH. Gunakan passphrase untuk melindungi kunci private dan ganti kunci secara berkala. Yang kedua yaitu mengamankan konfigurasi SSH. Nonaktifkan login root, gunakan autentikasi berbasis kunci publik, dan batasi akses hanya dari IP yang dipercaya. Yang ketiga yaitu menggunakan alias dalam SSH. Menggunakan alias dalam file konfigurasi SSH untuk menyederhanakan perintah login. Selanjutnya, integrasi dengan alat manajemen konfigurasi akan dijelaskan oleh Agus Pranata. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah integrasi dengan alat manajemen konfigurasi. Yang pertama yaitu Ansible. Alat manajemen konfigurasi yang menggunakan SSH untuk berkomunikasi dengan host yang dikelola. Yang kedua, Puppet. Alat manajemen konfigurasi yang memungkinkan definisi konfigurasi perangkat lunak dan infrastruktur dalam metode bentuk kode. Selanjutnya, penggunaan SSH dalam pengujian keamanan akan dijelaskan oleh Agus Pranata. Baik, selanjutnya adalah penggunaan SSH dalam pengujian keamanan. Yang pertama, akses remote untuk pengujian. Digunakan untuk menguji keamanan sistem dengan mencoba mengakses server atau perangkat jaringan dari jarak jauh. Yang kedua, brute force dan serangan dicoba-coba. Digunakan untuk mencoba berbagai kombinasi kata sandi atau kunci SSH untuk mencoba mendapatkan akses yang tidak sah. Yang ketiga adalah analisis kerentanan. Digunakan untuk menjalankan perintah dan skrip yang dirancang untuk mengidentifikasi keterangan umum atau spesifik pada sistem. Yang keempat, eksplorasi sistem. Digunakan untuk menjelajahi sistem dan perangkat jaringan untuk mengidentifikasi potensi titik masuk atau celah keamanan. Untuk penggunaan SSH dalam cloud computing akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penggunaan SSH dalam cloud computing itu yang pertama adalah akses dan pengelolaan instance. Akses aman ke server virtual untuk manajemen dan konfigurasi. Yang kedua itu deploy aplikasi. Transfer file, instalasi dependensi, dan konfigurasi runtime aplikasi. Yang ketiga itu manajemen konfigurasi. Alat seperti Ansible, Chef, Puppet untuk otomatisasi konfigurasi server. Yang keempat, troubleshooting dan debugging. Akses log aplikasi dan status layanan untuk pemecahan masalah. Kemudian nomor 5, keamanan. Koneksi terenkripsi, autentikasi, kunci publik atau privat, dan pembatasan akses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang konfigurasi dan implementasi terkait dengan SSH server. Nah, sebelumnya pada studi kasus kali ini kami menggunakan aplikasi virtual mesin VMware Workstation Pro 17 yang di dalamnya telah terinstall sebuah operating system Ubuntu server. Nah, pada virtual mesin tersebut sudah terinstall Ubuntu server yang dimana Ubuntu server tersebut tipe network yang digunakan adalah Brights. Nah, setelah melakukan pendefinisian network adapter yang digunakan, selanjutnya adalah buka Ubuntu server. Kemudian setelah terbuka, install package SSH dengan perintah sudo apt-get install open SSH server.
Nah, setelah package atau paket SSH telah terinstall, langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam direktori etc SSH dengan perintah cd etc SSH. Sebelum melakukan perintah tersebut, disarankan agar masuk ke mode root dengan perintah sudo su. Tujuan masuk ke mode root agar nantinya user tidak perlu lagi mengetikkan sudo berulang kali. Nah, setelah masuk ke mode root, selanjutnya masuk ke folder SSH pada bagian atau di dalam folder etc. Caranya adalah gunakan perintah cd etc SSH. Nah, langkah selanjutnya setelah masuk ke folder SSH, yaitu salin file sshd config menjadi sshd config backups untuk membuat cadangan jika terjadi kesalahan konfigurasi pada file utama. Perintah untuk copy file tersebut adalah cp-minv sshd config backups. Lihat hasilnya dengan perintah ls untuk memastikan file sshd config backups telah dibuat. Langkah ketiga adalah melakukan konfigurasi file sshd config. Untuk melakukan konfigurasi file tersebut, buka dengan perintah vim sshd config. Maka konfigurasi file tersebut akan terbuka seperti gambar di bawah ini. Nah, pada konfigurasi yang telah tadi dilakukan, masuk ke dalam file, kemudian hidupkan port 22 sebagai gerbang klien untuk mengakses SSH server. Setelah konfigurasi tersebut selesai, file kemudian disimpan. Gambar dapat dilihat pada slide berikutnya. Nah, ini merupakan file sshd config, di mana kita lakukan konfigurasi hanya satu saja, yaitu menghidupkan port 22 sebagai gerbang klien nantinya untuk akses masuk ke dalam server SSH kita. Nah, setelah itu dilakukan, simpan konfigurasinya, kemudian restart SSH server dengan perintah systemctl restart SSH. Nah, setelah melakukan restart, kemudian cek status server SSH dengan perintah systemctl status SSH untuk memastikan server aktif. Nah, setelah langkah tadi dilakukan, maka selanjutnya kita perlu tahu berapa IP dari Ubuntu server kita. Karena IP Ubuntu server kita itu sama terhadap IP dari SSH server. Nah, di sini IP dari Ubuntu server kita adalah 192.168.2.6 yang sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, untuk ini kenapa kita perlu mengetahui IP dari SSH servernya agar nantinya bisa diakses melalui aplikasi putih yang ada di Windows. Nah, selanjutnya untuk mengakses remote Ubuntu server kita menggunakan SSH, maka buka aplikasi putih. Nah, IP dari Ubuntu servernya adalah 192.168.2.6 pada interface INS37. Setelah diketahui IP dari Ubuntu server, buka aplikasi putih. Nah, ini merupakan tampilan gambar dari aplikasi putih, di mana user perlu melakukan 3 hal, yaitu memasukkan hostname-nya yang berupa IP address, yang dimana di sini IP address-nya adalah 192.168.2.6, kemudian dengan port 22 dan connection tipe SSH. Kemudian klik open. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti berikut ini atau di bawah ini, di mana yang pertama orang yang ingin mengakses Ubuntu server melalui SSH harus melakukan login. Login itu dimasukkan username dari Ubuntu servernya, kemudian juga passwordnya. Jika benar, maka akan tampil tampilan seperti ini. Dan kita sudah berhasil melakukan reboot terhadap Ubuntu server kita.
Itulah teori dan implementasi terkait dengan materi tentang SSH server. Selanjutnya kita akan secara langsung demokan bagaimana mengkonfigurasi SSH tersebut. Baik, saya akan keluar dari slide, kemudian kita buka Virtual Machine Workstation Pro. Nah, kita buka Ubuntu servernya, di bagian setting, kita setting dulu, kita gunakan tipe adapternya yaitu Bright, yang ini. Dan kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sebelumnya saya sudah terhubung dengan Ubuntu server. Pada bagian ini kita masuk saja dulu ke bagian super user dengan mengetikkan sudo Nah, sudah masuk ke mode root atau mode super user. Selanjutnya kita install package SSH server dengan mengetikkan perintah apt get install open SSH server. Nah, di sini karena sebelumnya Open SSH server telah terinstall, maka perintah tadi hanya menjalankan update untuk package-nya saja. Setelah itu, bisa di-clear untuk membersihkan terminal. Selanjutnya kita backup file sshd config. Caranya, pergi dulu ke folder SSH di bagian folder etc. Setelah itu, ketikkan perintah cp-minv sshd config, ubah menjadi misalnya backup dengan nama file sshd config backups new. Kemudian kita klik enter. Itu sudah di copy artinya atau di backup. Bisa dilihat di sini sudah ada file dengan nama sshd config backups new. Nah, setelah itu kita konfigurasi file utamanya dengan cara tekan vim, kemudian nama filenya. Di sini nama filenya sshd config. Nah, setelah itu, setelah terbuka filenya, kita enable port ini. Misal dari segini, kita enable menjadi port 22. Nah, setelah enable, kita simpan. Dan kita clear. Dan kemudian kita restart ulang servernya. Server dari SSH. Setelah restart ulang, nah, terlihat bahwa secure shell atau SSH server itu telah aktif dan tidak ada kesalahan konfigurasi. Karena di sana terlihat adanya tulisan warna hijau yang bertuliskan aktif atau running. Nah, setelah itu kita ketahui dulu berapa IP dari Ubuntu server kita. Nah, bisa dilihat di sini IP Ubuntu server kita itu yaitu 192.168.1.72. Nah, karena IP-nya sudah diketahui, kita bisa buka aplikasi putih di Windows kita. Sebelumnya teman-teman juga harus install aplikasi putih ini. Nah, setelah itu kita masukkan di bagian hostname itu IP dari Ubuntu servernya. Kemudian pilih port 22 dan pilih connection tipe SSH. Setelah itu klik open. Nah, setelah muncul halaman ini, kita disuruh login. Login untuk siapa? Nah, login ini kita buat saja sama seperti Ubuntu servernya, yaitu untuk username-nya administrator dan password-nya. Nah, bisa dilihat kita sudah berhasil login atau meremote server Ubuntu server dengan bantuan SSH server. Di sini kita bisa melakukan apapun yang kita suka karena ini sifatnya sudah di remote atau dikendalikan dari jarak jauh dan aksesnya pun seperti akses pada Ubuntu server. Kita di sini bisa melakukan ini dan lain-lain. Nah,
Itulah demo terkait dengan konfigurasi SSH dan SSH server tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan remote terhadap server Ubuntu server. Itulah presentasi kami terkait dengan materi SSH dan implementasi serta demo konfigurasi terkait dengan SSH server. Akhir kata, saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya jika kami melakukan kesalahan pada saat presentasi ini, baik dari kata-kata kami maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan bagi para penonton maupun teman-teman, kami mohon maaf. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan selamat malam dan selamat menikmati hari-hari yang indah pada malam ini. Sekian, terima kasih.